Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulanisan, saya dari kelompok 6. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS yang ditugaskan oleh Kak Hema dan ini adalah soalnya. Saya mengerjakan soal nomor 1. Pada soal A, saya menyelesaikan persamaan linear menggunakan inverse matrix. Selanjutnya, mencari nilai X1, X2, X3, dan X4 setelah menghitung nilai A. Lalu setelah itu saya menjumlahkan YX plus Z atau yang sudah diketahui di atasnya. Itu sebagai berikut. Di Maple saya sudah menyiapkan soal yang 1A dan kali ini tinggal menuliskan rumus Maple-nya. Saya start terlebih dahulu. Dan kita menggunakan rumus linear algebra. Karena kalau kita tidak menggunakan rumus linear algebra atau LINALG, maka rumus yang kita akan gunakan seperti inverse matrix atau matrix inverse atau yang vektor atau yang lainnya itu tidak akan keluar hasilnya. Maka kali ini kita akan memasukkan nilai A. Karena di sini kolom dan barisnya ada 4, maka kita input 4. Kita ganti angkanya. Setelah itu titik koma, jangan lupa. Setelah kita menginput matriks A, yaitu kita akan bakal menginput matriks yang C-nya punya 1 baris dan 4 kolom. Ini yang 22, 4, 15, lalu yang terakhir ada 4 koma. Yaitu kita akan menginverskan matriks A. Rumusnya itu matriks inverse kurung A. Ini adalah hasil inverse matrix yang pertama atau yang A. Setelah itu kita akan mencari jawaban soal B, yaitu mencari nilai X1, X2, X3, dan 4. Dari perolehan nilai A atau yang di atasnya, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Karena inverse matrix dan hasil matriks tersebut sudah diketahui, maka kita tinggal memasukkan rumus X 2 sama dengan I pound LA kali, maka nilai X1, X2, X3, dan X4 sudah diketahui. X1 sama dengan 2, lalu X2 sama dengan 3, lalu X4 sama dengan 2. Kita buat agar terlihat. Ini adalah hasil dari mencari nilai X1, X2, X3, dan X4
setelah kita menghitung inverse A. Selanjutnya pada soal B itu kita mencari hasil dari Z itu 1102. Seperti tadi masukkan matriksnya 1 1 0 2. Selanjutnya ada Y, karena Y yaitu mempunyai matriks 4 sama seperti yang di atas, 4 baris dan 4 kolom. Kita akan ganti angkanya 2 1 2 2 352. Selanjutnya ada 372 dan 011. Selanjutnya ada 132. Selanjutnya pada soal B yaitu kita mencari hasil YX plus Z yang sudah diganti, dan setelah itu kita tulis restart. Kita input nilai dari Y dengan matriks order 4x4 yang di atas 2 lalu 3 1 5 7 1 3 2 2 1 2 titik koma, lalu kita menginput nilai Z. 102. Selanjutnya kita input nilai X yang tadi sudah kita cari, yaitu X1, X2, X3, X4 seperti yang ada di sini. Kita input 2 3 5 2 titik koma. Setelah itu kita jumlahkan sebagai berikut. Kita menggunakan perumpamaan A agar mudah dicari hasilnya, itu menggunakan rumus eval. Karena di atas Y dikali X ditambah Z, maka kita kalikan dulu Y dikali X. Setelah mendapatkan hasil, kita menggunakan perumpamaan B untuk menjumlahkannya. Menggunakan rumus eval kembali, yaitu A ditambah Z. Nah, ini adalah hasil dari YX plus Z atau Y dikali X ditambah Z. Ini adalah jawaban nomor 1. Jika kita lihat dari atas, pada rumus 1A kita menggunakan rumus linear algebra, karena kalau kita tidak menggunakan rumus tersebut, maka nilai matriks inverse atau inverse matrix tidak akan keluar. Setelah itu kita mencari nilai X atau mencari nilai X1, X2, X3, X4 menggunakan rumus eval dengan perolehan nilai A yaitu yang di atasnya. Berarti kita tinggal memasukkan rumus eval LA dikali C. Maka sudah didapatkan nilai X1, X2, X3, X4. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai X,
kita selanjutnya menjumlahkan, yaitu seperti Y dikali X ditambah Z. Kita menginput dulu atau kita restart dulu agar sistem tersebut tidak, atau sistem aplikasi tersebut tidak acak-acakan. Setelah kita input, lalu kita menggunakan rumus eval kembali untuk mengalihkan dan menambahkan. Setelah itu didapatkanlah hasil sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton soal nomor 1. Selanjutnya akan berlanjut pada soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Deltaza dengan NIM 210103981. Saya dari kelompok 6. Saya ingin mempresentasikan MTK praktikum soal nomor 2. Sebelumnya kita lihat soalnya terlebih dahulu. Soalnya itu soal nomor 2 itu seorang pimpinan sedang mengevaluasi manfaat suatu proyek. Nilai investasi awal adalah 150 juta. Manfaat atau benefit yang didapatkan jika dikalkulasikan pada suatu nilai adalah 36 juta setahun. Terdapat biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap tahun sebesar 17 juta jika usia ekonomis suatu proyek didistribusikan selama 20 tahun dan tidak ada nilai sisa. Berapakah net future benefit yang didapatkan dari proyek tersebut jika mempertimbangkan interest sebesar 12% per tahun? Apakah proyek tersebut menguntungkan? Net future benefit pada tahun ke-20 adalah akumulasi nilai future benefit selama 20 tahun dikurang nilai future investasi dikurang akumulasi nilai future biaya selama 20 tahun. Ini ada rumus akhirnya, NFB sama dengan FT benefit dikurang FT investasi kurang FT cost. Langsung aja buat ini udah ada. Bentar, pertama kali kita restart. Untuk yang diketahui itu yang pertama itu nilai investasi awal atau PV. Terus dulu PV-nya sebesar 150 juta. Selanjutnya yang diketahui itu manfaat atau benefit. Itu kita tambahkan PAP, hanya sebesar 36 juta. Selanjutnya biaya operasional sebesar 17 juta itu kita lambangkan sebagai AC. AC-nya 17 juta. Selanjutnya usia ekonomis. Usia ekonomis itu kita tambahkan N. Ekonomis selama 20 tahun ya, karena 1 tahun ada 12 bulan. Selanjutnya kita kali dengan 12 dapat N-nya 240. Selanjutnya ada interest atau I sebesar 12% per tahun, berarti 0,12 per tahun ada 12 bulan, berarti dibagi 12. I-nya 0,12 dibagi 12 bulan. Oke, selanjutnya kita cari yang pertama itu nilai future benefit atau FVB. Kita cari FVB-nya, rumusnya FVB itu A dikali satu lagi
1 ditambah I-nya sebentar, kita langsung akarin aja biar nanti langsung mudah. Nah, dikali 1 ditambah I dan kurung pangkatin sama N-nya dikurang 1. Nah, per I ya. Enter aja, dapat 3 lebih lah. Selanjutnya kita cari itu FI cost-nya ya. Iya, nilai future cost-nya. Nilai future cost-nya FIC sama dengan nilai dari AC, kita perin dulu biar gampang. AC dikali sama 1 ditambah I pangkat N dan juga dikurang 1 lagi, itu kurung per I interest. Kita enter, dapat begini nilainya. Apa nih, dikali 10 pangkat 9 ya, berarti nolnya ini ada banyak nih. Selanjutnya yang dicari itu nilai future investasi atau FII ya. Iya, FII. FII nya sama dengan itu PFI nya dikali 1 ditambah I pangkat N, itu biasa pangkat N. Aduh, apa nih? Wah, banyak banget ya. Coba kita ulangin ya. Kenapa ini kok banyak begitu? Mungkin kita tambahin 1. Oh, oke. Dapat nilai FII nya, dapat. Selanjutnya kita cari nilai akhirnya atau NFB nya, nilai future benefit nya kita cari. NFB sama dengan F-Farm tambahan kurang dari apa namanya, hasil dari FIB kurang FII kurang FIC. F-Farm FIB kurang FIC kurang FII kurang FIC. Enter, dapat nilai FIB nya NFB nya itu 2,6116952 10 pangkat 8. Ini berarti hasilnya jadi hasil NFB nya itu yang dihasilkan itu sama proyek yang menjadi hasil NFB yang dihasilkan proyek tersebut memiliki keuntungan. Begitu aja, nggak usah dienter deh. Oke, terima kasih atas waktunya menyempatkan saya presentasi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulia dengan NIM 210103852.
dari kelas ML1B2 kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 3, yaitu soalnya fungsi biaya adalah TC sama dengan buka kurung 6Q ditambah 725 tutup kurung dikali buka kurung Q kuadrat ditambah 10Q. Pertanyaan yang A itu menghitung biaya total. Menghitung biaya total yang dikeluarkan perusahaan jika 335 pieces produk. Di sini saya akan menjawab dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu kita ketik restart dan jangan lupa titik koma, enter, lalu kita masukkan soalnya, yaitu TC titik 2 sama dengan buka kurung 6Q ditambah 725 tutup kurung dikali buka kurung Q kuadrat ditambah 10Q tutup kurung, dan jangan lupa titik koma, enter, lalu kita masukkan Q-nya, itu Q titik 2 sama dengan 335, jangan lupa titik koma, enter, lalu setelah itu kita masukkan ke rumus TC-nya, jika Q-nya, lalu kita masukkan ke rumus TC dan Q yang sudah kita ketahui, yaitu TC titik 2 sama dengan buka kurung 6Q ditambah 725 tutup kurung dikali buka kurung Q kuadrat ditambah 10Q. Tutup kurung, lalu jangan lupa titik koma, enter. Di sini hasil TC-nya yaitu 397.625. Jadi kita total keluarkan perusahaan 335 pieces produk adalah 316.097.625 rupiah. Lalu pertanyaan kedua yaitu yang B. Yang B itu yang ditanya itu biaya marginal untuk produk tambahan. Untuk tambahan produk 350 pieces adalah, lalu saya akan menjawab dengan langkah-langkah berikut, yaitu kita ketik restart dan jangan lupa titik koma, lalu enter. Kita masukkan TC-nya atau soalnya itu TC titik 2 sama dengan TC titik 2 sama dengan buka kurung 6Q ditambah 725 tutup kurung dikali buka kurung Q kuadrat ditambah 10Q tutup kurung, jangan lupa titik koma lalu enter. Di situ kita masukin marginal cost-nya atau MC-nya. MC titik 2 sama dengan turunan atau div-nya. Div buka kurung TC, Q tutup kurung, jangan lupa titik koma, enter. Di sini itu titik koma, MC-nya itu 6Q kuadrat ditambah 60Q ditambah buka kurung 6Q ditambah 725 tutup kurung dikali buka kurung 2Q ditambah 10 tutup kurung. Lalu kita ketik di sini Q-nya yang sudah diketahui itu yaitu 350, jangan lupa titik koma, enter, lalu kita masukkan marginal cost-nya atau MC-nya, MC titik koma, MC titik 2 sama dengan MC titik koma, enter. Dan di sini marginal cost-nya atau MC-nya
yaitu Rp2.761.750. Jadi, biaya marginal untuk produk untuk tambahan produk 350 pieces adalah Rp2.761.750. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.